Natmoy, pas tadi gue bilang kalau di malam satu suro itu batas antara dunia nyata sama dunia gaib itu tipis, jujur gue belum kebayang maksudnya apa sih. Tapi setelah gue dapat kiriman cerita ini, gue jadi sedikit kebayang apa maksud dari kata-kata gue tadi. Jadi ini adalah cerita pengalaman yang dikirim sama sebut aja Jati, seorang kurir freelance di salah satu ekspedisi lokal yang emang biasanya ngirim barang itu tuh setiap tengah malam biar lebih cepat dan secara traffic tuh sepi. Dan dari semua rute pengantaran ekspedisinya ini, ada satu pengalaman yang gak bakal dilupain sama si Jati. Ini tuh pengalaman pas Jati secara mendadak harus ngirim paket ke daerah perbatasan antara Garut, Cianjur, tepat di malam satu suro. Mungkin gak sedikit orang pernah ngelakuin perjalanan ke daerah ini tengah malam ya. Tapi Jati sedikit yakin kalau gak banyak orang pergi ke sana ngelewatin jalur alternatif yang dia pilih. Namanya jalur Lengkong. Jalur lama peninggalan Belanda yang sekarang udah jarang banget dilewatin karena sepi, sempit, dan katanya angker. Karena katanya dulu banyak pegawai pribumi yang mati pas prosesi pembangunan jalan. Nah, dasarnya si Jati ini tuh emang cuek dan gak begitu tahu menahu tentang mitos-mitos kayak malam satu suro gitu. Yang dia tahu tuh pokoknya dia harus dapat banyak pemasukan karena kebetulan ada barang yang pengen dia beli. Jadi kasarannya si Jati ini emang kejar target lah. Dia inget banget di hari itu tuh Jati baru berangkat nganter paket tuh sekitar jam 11 malam. Dan karena berangkatnya ini kehitung pemalaman, mau gak mau Jati nyari solusi berupa jalan alternatif atau jalan pintas. Dan ketemulah sama si jalan Lengkong ini. Sebelum masuk jalan ini, Jati sempat ketemu sama beberapa warga yang kebetulan lagi berdiri atau berlalu lalang di jalanan. Tapi setiap Jati nanya arah rute ke mereka, hampir mayoritas warga tuh beneran ngasih arah yang berlawanan, kayak gak ngasih petunjuk tentang jalur via jalan Lengkong ini loh. Dan hampir dari mereka semua nih jawabnya sama tiap ditanya, kalau bisa jangan lewat sini malam ini, apalagi nih malam satu suro, jalanannya pasti rame, jadi banyak orang yang nyasarnya gak pulang. Tapi setiap Jati dapat jawaban itu ya dia pasti akan langsung ngelihat ke arah depan, ke arah jalanan ini. Dan buktinya jalanannya tuh kelihatan kosong melompong aja, gak sesuai sama jawaban para warga. Dan karena itu juga akhirnya Jati ini tetap nekat buat lewat jalan situ. Jalanannya ini tuh emang beneran full gelap, gak ada penerangan. Terus di sisi kiri itu dibatasin sama tebing, sedangkan sisi kanan tuh dibatasin sama jurang. Dan hampir di sepanjang jalan itu dipenuhi sama pohon bambu yang ngelengkung atasnya, jadi kayak lorong gitu. Nah tapi pas makin dalam ngelewatin jalanannya, gak cuma itu doang yang kelihatan. Kata Jati, dia tuh sering banget ngelihat tiba-tiba udah rame aja orang berlalu lalang gitu aja. Orang-orang tuh secara looks pada kelihatan kayak kurus kering, dan dandannya kayak orang zaman dulu, sama pandangannya tuh kosong. Dan mereka gak cuma berdiri diam aja Natmoy, mereka pada beraktivitas gitu. Mereka kayak lagi pada nyiapin upacara pemakaman gitu loh. Ada yang kelihatan lagi ngebungkus jenazah di pinggir jalan, ada yang udah ngegotong keranda, bahkan ada juga yang lagi nyangkul tanah jadi makam gitu. Tapi beneran banyak banget, kayak berjamaah gitu. Jati udah mulai merinding tuh di situ. Tapi Jati ini udah terlanjur jauh masuk ke jalan Lengkong, jadi ya buat balik pun nanggung juga. Makanya yang bisa dilakukan sekarang sama Jati cuman makin ngebutin motornya gitu aja. Ya semoga dia bisa cepat keluar dari jalan itulah. Jati ngebut, dan syukurnya keramaian orang barusan tuh pelan-pelan hilang. Dan 15 menit dari situ, Jati ngelewatin pertigaan kecil. Di situ udah ada pos ronda kosong sama ada batu gede, dan di batu itu Jati bisa ngelihat jelas banget ada sesajen Natmoy. Bau dupa pun mulai kecium di situ. Dan kerasa banget abis ngelewatin batu barusan itu tuh Jati kayak nembus ada lapisan fatamorgana gitu depan dia. Gak bisa dideskripsiin apa, tapi intinya kerasa aja kayak lo barusan nembus sesuatu yang agak transparan gitu. Makin panik dong. Terus sepersekian detik Jati sadar sesuatu. Jati ngeh kalau di tengah dia ngebut bawa motornya ini, dia tuh udah ngelewatin pohon beringin yang sama, ada kali sampai 3 kali. Jadi kayak muter-muter aja di situ. Padahal jalanannya dari tadi beneran lurus doang Natmoy, gak ada belok-belok sama sekali. Terus pas Jati gak sengaja noleh ke kaca spionnya, ada bayangan duduk persis di belakang Jati detik itu juga. Sosoknya tuh pakai jubah putih panjang, rambutnya acak-acakan, dan kepalanya nunduk. Tapi yang bikin Jati hampir jatuh dari motornya, ada suara